Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Suke Astawa dengan NIM 2315101016. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, UAS keamanan komputer dengan judul Resident System Management Rantai Pasok atau SCM Manufacture Secure by Design dengan AI. Jadi langsung aja, jadi SCM, jadi masuk ke SCM. Jadi apa itu SCM? Yaitu SCM adalah sistem terintegrasi yang mengelola seluruh alur produksi dari bahan baku hingga produk jadi sampai ke pelanggan. Meliputi proses seperti pengadaan, inventarisasi, produksi logistik, dan distribusi. Digunakan oleh tim pengadaan, pesanan bahan baku, manajer gudang atau kepala stok, supervisor produksi atau pantau alur, tim logistik atau tim pengiriman, dan departemen keuangan. Sehingga sistem ini akan terintegrasi eh, mengolah seluruh alur produk dari bahan baku hingga menjadi bahan ke pelanggan. Kemudian, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh SCM ini? Jadi yang pertama ada serangan rantai pasok. Jadi rentan terhadap serangan rantai pasok. Yang penyerang bisa menyusup melalui vendor atau mitra yang kurang aman kemudian menyerang sistem utama. Yang kedua ada integritas data. Jadi risiko manipulasi data inventaris, jadwal produksi, atau informasi pesanan yang krusial. Tiga ada ancaman insider. Jadi karyawan internal dengan akses informasi sensitif, misalnya harga kontak vendor untuk pengiriman, bisa disalahgunakan. Kemudian yang keempat itu ada anomali. Nah, anomali sendiri itu akan sulit terdeteksi seperti pesanan fiktif, perubahan rute pengiriman yang mencurigakan, ataupun lonjakan permintaan bahan baku yang tak wajar. Yang kelima ada APA atau integrasi yang rentan. Jadi titik-titik koneksi dengan sistem vendor, kurir atau bank sering menjadi celah. Dan yang terakhir ada gangguan operasional, di mana serangan cyber dapat melumpuhkan produksi pengiriman dan seluruh operasi rantai pasok menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu solusi dari Residence. Jadi eh, fiturnya yang kita akan diperlukan yaitu yang pertama ada validasi mitra adaptif. Jadi dari di sini peran AI yaitu menganalisis pola komunikasi dan transaksi normal dengan setiap mitra internal. Kemudian aksinya yaitu memicu verifikasi ekstra atau melakukan transaksi jika terdeteksi anomali. Kemudian yang kedua ada deteksi anomali UEBA. Jadi di sini perannya AI-nya itu bangun profil yang normal untuk aktivitas setiap tahap rantai pasok dan perilaku karyawan. Yang aksinya mengidentifikasi kejanggalan seperti lonjakan pesanan bahan baku yang tidak sesuai prediksi, perubahan jumlah stok yang aneh, atau upaya akses data pemasok rahasia oleh karyawan tidak berwenang. Kemudian, yang ketiga adalah intelijen ancaman rantai pasok. Jadi di sini peran AI-nya itu mengumpulkan dan menganalisis ancaman dari berbagai sumber, seperti resiko cyber physical dan kerentanan perangkat IoT di gudang. Kemudian aksinya yaitu memberikan peringatan tentang potensi serangan pada vendor tertentu, perencanaan baru yang dilakukan operasi SCM. Yang keempat adalah analisis risiko transaksi, di mana AI mau mengevaluasi transaksi dan dokumen terkait. Dan eh, aksinya mengidentifikasi indikator fraud, anomali harga atau ketidaksesuaian dokumen yang memungkinkan mengidentifikasi pengelupan atau penipuan. Dan yang terakhir yaitu pemantauan jaringan atau IoT. Jadi peran AI-nya sendiri menganalisis trafik jaringan dari perangkat IoT di pabrik atau gudang dan koneksi dengan sistem mitra. Dan aksinya yaitu mengidentifikasi perilaku anomali dari perangkat yang mencoba berkomunikasi dengan IP mencurigakan atau upaya akses yang tidak sah ke kontrol produksi. Nah, adapun peran AI dalam solusi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana AI meningkatkan keamanan ini? Jadi yang pertama adalah AI untuk mitra. Jadi di mana AI ini akan kita gunakan mitigasi dari serangan rantai pasok. Kemudian AI untuk operasi yaitu pelindungan integritas data.
AI untuk mengancam, untuk diancam, terus transaksi dan AI untuk infrastruktur. Kemudian apa saja sih manfaatnya dan tantangan juga dalam implementasi ini? Jadi yang pertama adalah manfaat. Jadi manfaat pertama yaitu mitigasi serangan rantai pasok yang lebih baik. Lebih baik proaktif dan mengidentifikasi mencegah ilustrasi. Kemudian integritas data terjamin. Tiga, deteksi fraud dan anomali operasional. Dan residensi operasi tertinggi, visibilitas keamanan menyeluruh, dan ada juga tantangan yaitu kompleksitas integrasi data, eksternal, stabilitas data, risiko false positif, perlu koordinasi keamanan yang erat dengan mitra, biaya dan keahlian spesialis AI security, dan verifikasi data mitra kepatuhan regulasi. Untuk kesimpulannya yaitu keamanan revolusi AI dapat sistem terus teradaptasi dan AI juga perlu manusia. AI memberdayakan tim untuk menggantikan data seperti itu. Baik, sekian dapat saya sampaikan dan terima kasih.